Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai teman-teman semua. Ketemu lagi ya di Mama Alisa Channel. Terima kasih banget buat mam juga teman-teman yang udah mau klik video aku. Semoga mam dan teman-teman suka dan semoga video aku bisa menghibur teman-teman semua di rumah ya. Oke, sharing lagi kegiatan aku hari ini. Jadi ini tuh sekitaran jam 11 malam gitu, mam. Ini ada acara maulidan di masjid sekitaran rumah aku gitu. Jadi di sini kita mau bikin nasi kebuli gitu, terus dibagikannya setelah acara maulidannya selesai ya. Nah, di sini tuh liatin ada ikannya, ada daging kambing, ada ayam juga. Jadi lengkap banget ya, mam. Cuma di sini berhubung aku lagi di belakang terus sampai lupa nggak rekam video di bagian jamaah-jamaah yang lagi ngikutin maulidannya gitu, mam. Oke, ini acaranya udah selesai sekitaran jam setengah 12-an gitu. Aku pulang terus ini lanjut ke kegiatan aku ke pagi harinya ya teman-teman. Jadi hari ini aku masih libur jualan gitu. Kemarin-kemarin walaupun lagi libur jualan tapi masih sibuk sana sini ya. Jadi belum sempet yang beres-beres nyuci. Jadi hari ini aku mau selesaiin semua nih kerjaan aku karena besok aku udah mulai jualan lagi teman-teman. Nah, dimulai dari depan, aku mau beres-beresin dulu mainan Dede Alpa, tempat tidurnya Kakak Alesa. Pokoknya di sini mau aku beresin semua deh hari ini, mudah-mudahan selesai semua ya. Nah, dimulai dari kasurnya Kakak Alesa, ini mau ganti spray. Ini tuh kasur yang biasa aku tempatin bareng-bareng sama Kakak Alesa sama Dede Alpa, kita bertiga. Tapi kali ini kasurnya aku lipat dua aja. Berhubung ini kasurnya kasur lipat ya, jadi bisa di kayak gini ini. Kakak Alesa mau belajar tidur sendiri, jadi ya udahlah, ini kasurnya aku lipat aja buat bobok Kakak Alesa. Nanti aku tidurnya sama ayahnya sama Dede Alpa di belakang, teman-teman. Nah, ini aku udah ganti spraynya ya, kemarin belum lama sih spraynya aku ganti, tapi berhubung emang warnanya cerah, namanya juga anak-anak, dan ini tuh tempat tidurnya langsung dari pintu luar langsung masuk gitu, jadinya kan kadang-kadang anak-anak kakinya masih kotor, langsung naik ke atas gitu, jadi cepet banget kotornya untuk spraynya. Jadi hari ini aku mau langsung ganti aja, ini pakai spray biasa, mam. Biasanya aku pakai bed cover sih untuk kasur lipat kayak gini. Kenapa? Karena emang untuk spray kayak gini nih gampang banget sobeknya kalau di kasur lipat gitu, teman-teman. Nah, kayak gini ya, mam, kondisi kontrakan aku 3 petak. Dulu sih aku seneng banget yang namanya makeover, terus cat ulang gitu ya. Cuma untuk sekarang untuk makeover sama beres-beresin kontrakannya nggak aku lakuin dulu. Aku lagi fokus aja, uangnya aku kumpulin dulu gitu, teman-teman. Syukur-syukur nanti aku bisa kebeli rumah daerah sini ya. Bukannya nggak mau dibagusin sih kontrakannya, emang sih iya kalau namanya kontrakan yang kita tempatin bersih terus bagus nyaman juga ya. Tapi ya udahlah, nanti aja dulu. Pokoknya lagi difokusin aja, uangnya dikumpulin, teman-teman. Nah, ini untuk kasur bagian depannya udah selesai. Ini Dede Alpa udah bangun, jadi aku mau pandiin dulu Dede Alpa nih. Tuh dia semalam ikut acara maulidan sama uaknya, jadinya bajunya belum ganti, teman-teman. Nah, untuk spraynya ini mau aku langsung cuci aja karena kalau misalnya ini ditumpukin lagi banyak ya, namanya ini kayak bed cover gitu tebel, rada susah, jadi ya udah langsung aku cuci aja mumpung bajunya lagi sedikit gitu. Oke, lanjut aja lagi, aku beresin ke bagian dapur, teman-teman. Ini di bagian kolongnya masih berantakan banget. Aku tutupin pakai korden kayak gini biar kelihatan lebih rapih aja. Coba deh teman-teman, kalau misalnya kolong dapur nggak dipakein korden kayak gini, itu kelihatan banget ya berantakannya. Karena di bawah kolong itu aku taruhin apa aja gitu, kayak tempat beras, terus kayak perabotan-perabotan yang berantakan gitu, aku taruhnya di situ semua. Jadi belum aku susun rapih banget ya. Pokoknya untuk sekarang aku tuh lagi nggak ada mood untuk beres-beresin kolong dapur gitu, teman-teman. Nah, tadi aku keluarin dulu nasi, ini langsung aku rendam aja magicomnya. Biasanya sih aku jarang banget buang-buang nasi gitu, walaupun ada sisa sedikit nanti aku angetin aja di atas nasi yang mateng baru gitu. Nanti insya Allah habis-habis juga sih, teman-teman. Jadi kan aku nggak punya ayam tuh atau nggak punya bebek entok. Biasanya kan kalau kayak emak aku, kalau ada nasi sisa itu dikasihnya ke entok atau ke ayam. Nah, untuk aku sih nggak, mam, jadi nggak dibuang gitu, nasinya masih
masih enak ya udah dipanasin lagi aja. Sama gak sih mam kayak aku? Atau mam kalau misalnya nasi masih sisa gitu dibuang atau kayak gimana nih? Nah sekalian aja ya aku beresin atau bersihin magicomnya aku. Ini magicomnya udah lumayan lama juga ya, aku beli dari tahun 2019an gitu, berarti ini udah masuk ke 4 tahun ya. Tapi masih bagus sih, masih berfungsi dengan bagus. Terus cuma kayak cat-catnya aja yang sedikit ngeletek, padahal aku kalau ngelapinnya itu pelan-pelan ya, nggak tahu kenapa deh, pokoknya catnya gampang banget ngeletek kayak gini. Harusnya sih ini dipakein stiker lagi kali ya, jadi lebih bagus aja gitu teman-teman. Nah, alhamdulillah untuk magicomnya udah selesai. Lanjut ya di bagian yang lainnya. Nah, itu mam liatin deh di bagian mejanya, karena emang keramiknya pecah, jadinya tuh susah ditutupin ya. Walaupun ditutupin pakai stiker tetap aja gitu sobek, karena emang dia permukaannya tuh nggak rata teman-teman. Jadinya tuh ya walaupun ditindih lagi pakai stiker tetap aja sobek lagi. Nah mam, untuk area dapur hampir setiap hari aku bersihin, karena emang dapur itu gampang banget berminyak, terus berdebu juga gitu ya. Gak tahu di tempat aku walaupun pakai exhaust gitu, tapi gampang banget yang namanya berdebu, berminyak gitu. Jadi yang setiap hari deh aku beres-beresin di bagian dapur, apalagi di kolong-kolong kompor, di bagian kompornya gitu. Sebelum masak, setelah masak aku beres-beresin lagi teman-teman. Nah ini dia di bagian kompornya ya, ini kompor yang paling gampang banget berminyak, nggak tahu kenapa kalau masak, padahal aku jaga-jaga biar jangan sampai muncrat banget, tapi tetap aja kayak lengket, kayak berminyak itu selalu ada ya, apalagi di bagian kolong kompor, kolong kompornya gitu teman-teman, banyak banget minyak-minyak yang kayak bertumpahan. Nggak tahu deh, mungkin pas waktu anak aku lagi masak atau kayak gimana ya, nggak sadar aja aku, tapi di bagian kolong kompor ini selalu ya kalau lagi kotor banget ini aku selalu usahain bersih-bersih teman-teman. Nah dulu tuh kompor aku ditaruhin stiker, tapi stikernya udah jelek, aku kupas aja lagi. Nah ini sengaja banget ya, dulu pas aku baru beli kompor ini pilihnya yang stainless kayak gini. Jadinya tuh yang apa ya namanya, awet aja, warnanya tetap aja kayak gitu-gitu natural, emang warnanya begitu ya teman-teman. Nah ini aku udah selesai mandiin Dede Alpa, aku mau langsung aja pakein baju, nanti disuapin dulu, dibikin sarapan dulu, nanti aku suruh main, lanjut lagi bikin videonya gitu ya teman-teman. Nah biasanya sih kalau misalnya lagi ada uaknya di luar atau lagi ada emak aku di luar, aku titipin gitu ya. Tapi kalau misalnya di luar lagi nggak ada siapa-siapa, aku nggak berani juga ngebiarin Dede Alpa main sendiri gitu ya. Soalnya Dede Alpa itu anaknya berani banget main jauh-jauh gitu. Nah kayak gini aja sih ya mam kegiatan aku sehari-hari. Semoga mam dan teman-teman suka dengan vlog aku, semoga teman-teman gak pernah bosen. Oh ya, gimana nih kabarnya mam semua di rumah, di sana? Semoga mam dan teman-teman selalu sehat, selalu bahagia, selalu semangat, selalu dilancarkan rezeki juga urusannya ya mam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pokoknya kita mah sebagai perempuan ya harus semangat-semangat aja ya, walaupun ya kayak gitu deh kegiatannya ya kayak gitu-gitu aja setiap hari. Karena emang ya ada aja kerjaan ibu-ibu kan, kayak cucian udah selesai, terus beres-beres rumah, terus ngurusin anak. Pokoknya setiap hari kayak gitu aja teman-teman, yang penting kita semangat aja. Oke sih, untuk beres-beres dapur dan ruangan kamarnya kakak udah selesai. Aku mau lanjut lagi kegiatan aku yang lainnya hari ini. Nah ini sebelumnya aku mau beresin dulu nih, kayak gini ya, setiap harinya rak sepatu tuh selalu acak-acakan, karena emang mungkin buru-buru gitu kan, atau lupa, jadi nggak buru-buru dimasukin kayak aku, kayak suami aku, kayak anak-anak aku. Jadinya harus ditata-tatain kayak gini biar kelihatannya rapi ya teman-teman. Oke, untuk bagian sepatunya udah selesai. Aku mau lanjut nyapu-nyapu bagian depan juga. Kalau misalnya aku lagi libur nih mam, pastinya setiap hari bagian depan itu selalu aku sapuin. Tapi kalau lagi dagang gitu kan, waktunya mepet, apalagi pas hari aku ngedit gitu temen-temen,
Makanya pas lagi sibuk-sibuknya kerjaan mana dulu nih yang harus bener-bener aku kerjain dulu, aku kerjain gitu. Tapi kalau misalnya ada yang bisa aku skip dulu, ya udahlah nanti dulu gitu. Oke teman-teman, lanjut lagi ke masak-masak ya. Jadi hari ini aku mau masak, simple banget sih hari ini. Pokoknya yang penting ada lauk nasi aja karena aku lagi males cari keluar. Terus udah gitu juga bosen ya, beberapa hari ini aku beli mulu lauk nasinya nih teman-teman. Nah, hari ini aku mau masak seperti biasa sih, simple banget menunya. Kayak orek tempe sama oseng-oseng aja kayak gitu. Pokoknya yang simple-simple aja, cepet, yang penting anak sama suami ada lauknya ya teman-teman. Nah ini dia aku masaknya si orek tempe, simple, pakai bawang merah bawang putih aja. Ini udah aku taruhin penyedap rasa ya atau kaldu jamur. Terus ini juga aku pakai sedikit bumbu racik, ini ada sisa sedikit ya. Jadi aku pakai bumbu racik ikan biar lebih ada rasa ketumbarnya, ada rasa kunyitnya, jadi lebih enak aja teman-teman. Cobain deh. Kalau untuk orek tempe nih biasanya aku lihat ya kayak teman-teman itu pakai lengkuas, terus pakai salam juga, ada yang pakai cabai hijau. Pokoknya disesuaikan dengan selera keluarga masing-masing ya. Kalau aku sih biar simple aja, nggak pakai lengkuas, nggak pakai salam gitu, males banget ya. Ya udahlah kayak gini aja gitu. Anak-anak aku juga sukanya kayak gini teman-teman. Ini enak beneran. Apalagi ditambahin bumbu racik rasa ikan ya. Nah ini untuk tempenya alhamdulillah udah mateng, udah apa sih, kita bisa lanjutin lagi ke menu yang selanjutnya. Pokoknya ini cepet, simple, insya Allah enak, insya Allah anak-anak aku juga suka ya teman-teman. Favorit itu aku sama tumis toge ya. Pokoknya di sini yang sering banget aku masak itu toge sama kacang panjang. Pokoknya itu dia favorit banget, tumis-tumisan gitu dibandingkan dengan sayuran-sayuran yang lainnya. Ini dia dua sayuran yang sering banget aku masak. Untuk kali ini aku masak tumis toge. Ini untuk tambahan aja buat tambah-tambah rasa gitu. Jadi menurut aku sih nggak pakai daun bawang sama seledri juga enak. Pakai ini juga enak, sama aja ya. Pokoknya balik lagi ke selera masing-masing, mam dan teman-teman di rumah sih. Gimana nih teman-teman, hari ini masak apa? Siang ini mungkin udah pada masak ya, tinggal rebahan aja. Enak banget ya teman-teman kalau di rumah rebahan nonton HP gitu kan. Pokoknya enak banget deh, apalagi kalau kerjaannya udah selesai gitu teman-teman. Nah di sini tadi aku kompornya kegedean, nggak kegedean sih, emang penggorengannya kayak gini cepet banget panasnya. Jadi aku tadi goreng bawang sedikit ada item-itemnya gitu, tapi nggak apa-apa, nggak ngaruh sih untuk rasa, lebih enak malah ya. Pokoknya kalau aku pakai penggorengan ini jangan sampai lama-lama ditinggalin gitu. Biasanya aku tinggalin cuma kayak ngiris tadi daun bawang aja, itu cepet banget ya gosongnya teman-teman. Makanya tuh liatin deh, untuk bawangnya sedikit gosong gitu, tapi ini untuk rasa nggak ngaruh ya, masih enak teman-teman. Nah biasanya sih untuk tumis-tumisan aku pakai saus tiram, tapi kali ini saus tiramnya habis lagi beli via online. Kemarin beli tapi belum dateng, tapi insya Allah deh masih enak. Nah ini untuk sayur togenya atau tumis togenya udah hampir jadi nih teman-teman. Kayak gini aja masaknya enak. Harusnya sih ada sambalnya lebih enak lagi, terus lalapan ya lebih enak lagi. Tapi ya udahlah, karena emang udah capek hari ini masakannya kayak gini aja. Yang penting ada lauknya aja gitu. Kayaknya kalau misalnya udah masak, tugas negara tuh udah terjalankan atau terselesaikan, rasanya tuh udah tenang aja. Oke, untuk masak toge nggak pernah lama-lama sih untuk aku, yang nggak pernah sampai layu banget, udah kayak gini aja. Ini udah icip-icip rasanya juga enak, udah pas gitu ya, udah sesuai sama seleranya anak-anak aku sama suami aku lah insya Allah. Ini tinggal di plating di tempat kayak gini, aku taruh ke tempat yang lebih kecil biar lebih lebih luas aja kelihatannya gitu, bisa naro-naro yang lainnya lagi. Karena emang dapur aku bener-bener sempit teman-teman. Dan terima kasih banget nih buat teman-teman yang udah mau nemenin aku sampai di akhir video. Semoga teman-teman tetap suka dan gak pernah bosan sama video-video aku. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.